banyak umat Muslim percaya bahwa mengenakan hijab diwajibkan oleh Al-Quran, tetapi ketika kita meneliti Al-Quran itu sendiri, persyaratan tersebut tidak disebutkan. Banyak umat Muslim umumnya menyebut penutup kepala wanita sebagai hijab. Namun, kata hijab tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran sebagai penutup kepala. Berikut adalah berbagai referensi dan makna kata hijab yang ditemukan dalam Al-Quran. Demi menghemat waktu, saya tidak akan menjelaskan setiap ayat, tetapi silakan pause video dan tinjau kembali makna hijab dalam setiap ayat ini. Seperti yang Anda lihat, tidak satu pun referensi tentang hijab dalam Al-Quran merujuk pada penutup kepala wanita. Menurut Kamus Edward Lane, salah satu arti dari hijab adalah sesuatu yang menutupi, menyembunyikan, menutupi, atau melindungi. Jadi, menyebut penutup kepala sebagai hijab adalah benar jika tujuan penutup kepala tersebut adalah untuk menutupi rambut. Tetapi itu tidak berarti Al-Quran mewajibkan wanita untuk menutupi rambut mereka. Ayat yang paling sering digunakan oleh umat Islam untuk mengklaim kewajiban bagi wanita untuk menutup rambut mereka adalah surat 24 ayat 31 sebagai berikut. Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali yang tampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupi dada mereka dengan penutup kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, dan lain-lain. Dan mari kita analisis ayat ini dengan memecahnya menjadi 4 klausa utama. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman untuk tidak memamerkan perhiasan mereka, bahasa Arab zinatahunna, kecuali apa yang tampak darinya, bahasa Arab illa ma zahara minha, dan biarkan mereka mengenakan penutup kepala mereka, bahasa Arab bi khumurihinna, di atas dada mereka, bahasa Arab juyubihinna, dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka, bahasa Arab zinatahunna, kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, dan lain-lain. Konteks ayat ini jelas berkaitan dengan perhiasan wanita, yang mana ayat tersebut melarang wanita untuk memperlihatkannya. Kata Arab untuk perhiasan mereka adalah zinatahunna, yang bahkan digunakan 2 kali dalam ayat ini. Secara umum, ayat ini melarang wanita untuk memamerkan perhiasan mereka. Alasannya kemungkinan besar berkaitan dengan surat 33 ayat 59 yang memerintahkan wanita untuk mengenakan pakaian luar agar terhindar dari pelecehan, karena mengenakan pakaian luar membantu menyembunyikan perhiasan wanita. Mari kita pahami kata-kata kunci dalam ayat ini. Zinatahunna. Menurut Kamus Edward Lane, zinatahunna berkaitan dengan mempercantik diri atau memperindah penampilan hingga menjadi daya tarik, seperti riasan wajah. Illa ma zahara minha. Frasa ini berarti kecuali apa yang tampak darinya, yang mana itu merujuk pada perhiasan, bahasa Arab zinah. Bihumurihinna. Kata ini berarti dengan penutup mereka. Kata khimar, jamak khumur, berarti penutup seperti yang ditunjukkan dalam Kamus Edward Lane. Apapun yang menutupi sesuatu adalah penutup. Penutup kepala adalah salah satu jenis khimar karena menutupi kepala. Ini berlaku untuk pria dan wanita. Misalnya, di iklim panas seperti di Timur Tengah, Anda melihat pria menutupi kepala mereka karena panas. Di Amerika, orang biasanya hanya memakai topi jika cuaca panas di luar. Dalam konteks surat 24 ayat 31, kata ini dapat mencakup penutup kepala, karena itu adalah bentuk penutup yang umum pada saat itu. Juyubihinna. Menurut Kamus Edward Lane, dalam konteks surat 24 ayat 31, artinya adalah payudara atau dada. Dengan definisi-definisi ini, ayat tersebut menginstruksikan wanita-wanita mukmin untuk tidak memperlihatkan perhiasan atau penampilan cantik mereka, kecuali perhiasan atau kecantikan yang tampak secara alami, misalnya wajah cantik, mata cantik, dan lain-lain. Untuk menutupi payudara mereka, yang dapat dilakukan dengan penutup kepala, tidak memperlihatkan perhiasan atau penampilan cantik mereka kecuali kepada saudara tertentu.
Kesalahan yang paling sering dilakukan orang adalah pada klausa 3. Meskipun ayat tersebut memerintahkan wanita untuk menutupi dada mereka dengan penutup kepala, itu tidak berarti bahwa wanita harus menutupi kepala atau rambut mereka. Ketika ayat ini diturunkan, kemungkinan besar pria dan wanita menutupi rambut mereka karena Timur Tengah adalah tempat yang sangat panas. Jadi, klausa, dan hendaklah mereka menutupi dada mereka dengan penutup kepala, tidak sama dengan, dan tutupi rambut, kepala, dan dadamu dengan penutup kepala. Sebagai analogi, jika kita mengatakan, dan biarkan mereka melilitkan selendang mereka di leher mereka untuk menghangatkan diri, apakah itu berarti Anda diharuskan mengenakan selendang agar tetap hangat meskipun Anda sudah mengenakan kemeja berkerah tinggi atau sweater? Tidak. Tujuan yang jelas dari ayat Al-Quran yang mewajibkan wanita untuk menutupi payudara mereka adalah karena payudara adalah bagian pribadi, yang memperlihatkannya adalah hal yang memalukan, tidak seperti rambut pria atau wanita. Menutupi payudara Anda dengan penutup kepala bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan itu. Demikian pula, tujuan melilitkan selendang di leher adalah untuk menghangatkan diri. Melilitkan selendang di leher bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan itu. Jika kita berasumsi bahwa wanita harus menutupi payudara mereka dengan penutup kepala, maka pemahaman saat ini tentang menutupi payudara hanya dengan kemeja adalah haram. Apakah ayat tersebut mengharuskan wanita untuk menutupi rambut mereka? Tidak. Ayat ini bahkan tidak menyebutkan kata rambut sama sekali. Jika Tuhan benar-benar ingin wanita menutupi rambut mereka, Dia bisa saja mengatakan, dan biarlah mereka menutupi rambut dan dada mereka dengan penutup kepala, tetapi Dia tidak mengatakannya. Apakah ayat tersebut mengharuskan wanita untuk menutupi kepala mereka? Tidak. Referensi tentang penutup kepala bukan instruksi untuk menutupi kepala. Karena penutup kepala pasti umum dikenakan di Arab, ketika ayat tersebut diturunkan, ayat tersebut menunjukkan bahwa menutupi payudara dapat dilakukan dengan menarik penutup kepala panjang di atas payudara. Tentu saja, saat ini, kemeja akan jauh lebih baik dalam menutupi payudara daripada penutup kepala atau hijab. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa penutup kepala, bahasa Arab himar, yang digunakan di Arab pada saat ayat tersebut diturunkan bukanlah untuk melindungi orang dari panas, melainkan secara khusus untuk menyembunyikan rambut wanita dari pandangan pria. Argumen ini tampaknya tidak valid karena surat 16 ayat 81 menunjukkan bahwa Allah menciptakan pakaian. Salah satu gunanya adalah untuk melindungi manusia, baik pria maupun wanita, dari panas. Berikut kutipan dari surat 16 ayat 81. Dan Allah telah membuat untukmu dari apa yang telah Dia ciptakan, naungan, dan telah membuat untukmu dari gunung-gunung tempat berlindung, dan telah membuat untukmu pakaian yang melindungi kamu dari panas, dan pakaian yang melindungi kamu dari musuhmu dalam pertempuran. Kata Arab yang digunakan untuk pakaian adalah sarabel, yang menurut kamus Edward Lane berarti apapun yang dikenakan, jadi penutup kepala bisa menjadi salah satu pakaian tersebut. Referensi pada pakaian untuk melindungi dari panas semakin mendukung argumen bahwa penutup kepala di antara bentuk pakaian lainnya mungkin dikenakan untuk melindungi dari panas. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa penutup kepala, bahasa Arab himar, diperlukan bagi wanita untuk melindungi diri dari pelecehan atau ajakan seksual yang tidak diinginkan dari pria. Pertama-tama, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa penutup kepala secara umum adalah untuk melindungi wanita dari pelecehan. Perhatikan bahwa ayat 59 dari surat 33 menyebutkan pakaian luar untuk menghindari pelecehan, bukan penutup kepala. Kedua, wanita sama tertariknya pada pria seperti halnya pria tertarik pada wanita, dan wanita juga dapat melecehkan pria. Hal ini bahkan terbukti dalam ayat 23, surah 12, di mana istri majikan Nabi Yusuf berusaha merayu Nabi Yusuf. Dalam ayat 30,
2 Surat 12, kita melihat bukti lebih lanjut bahwa istri majikan Nabi Yusuf menggoda Nabi Yusuf dan bahkan melecehkan serta memerasnya karena menolaknya. Faktanya, istri majikan Nabi Yusuf tidak hanya menggoda, melecehkan, dan memeras Nabi Yusuf, tetapi ia bahkan melakukan kekerasan dan merobek bajunya menurut ayat 26 hingga 29 Surat 12. Penjelasan Al-Quran yang berulang kali tentang bagaimana seorang wanita melecehkan seorang pria secara seksual membuktikan bahwa wanita bukanlah satu-satunya yang dapat dilecehkan karena penampilan mereka. Mempertimbangkan fakta ini dan argumen bahwa wanita harus menutupi rambut mereka untuk menghindari pelecehan oleh pria, maka seseorang dapat berpendapat bahwa pria juga harus diwajibkan untuk menutupi rambut mereka untuk menghindari pelecehan oleh wanita. Namun, tidak ada persyaratan seperti itu dalam Al-Quran, baik untuk pria maupun wanita. Oleh karena itu, argumen bahwa wanita harus menutupi rambut mereka untuk menghindari pelecehan tidak valid dan tidak didukung oleh Al-Quran. Sebagian orang berpendapat bahwa rambut wanita adalah perhiasan dan oleh karena itu tidak boleh dipamerkan sesuai dengan klausa 1, yaitu mereka tidak boleh memamerkan perhiasan mereka. Argumen ini tidak valid karena keindahan alami rambut seseorang serupa dengan keindahan alami wajah seseorang dan oleh karena itu dikecualikan menurut klausa 2, yaitu kecuali apa yang tampak jelas darinya. Selain itu, tidak masuk akal untuk menganggap rambut berada dalam kategori yang sama dengan payudara, terutama karena pria juga memiliki rambut yang dapat menjadi daya tarik bagi wanita. Selain itu, tidak semua wanita memiliki rambut yang indah. Beberapa wanita memiliki rambut yang kurang menarik. Bagi mereka, menutupi rambut justru dapat membuat mereka tampak lebih cantik. Oleh karena itu, kita tidak dapat begitu saja berasumsi bahwa rambut adalah hiasan atau zina. Al-Quran tidak secara eksplisit mengklasifikasikan rambut sebagai hiasan atau bukan hiasan. Oleh karena itu, tidak dapat ditetapkan sebagai hal yang dilarang untuk diperlihatkan. Sebagian Muslim berpendapat bahwa rambut wanita, tetapi bukan rambut pria, adalah aurat mereka, dan oleh karena itu harus ditutupi. Dalam ayat 26 surat 7, kita membaca bahwa Allah menciptakan pakaian bagi manusia, baik pria maupun wanita, untuk menutupi bagian pribadi atau alat kelamin mereka, bahasa Arab, sawah, yang, jika terlihat, merupakan penyebab rasa malu. Kebanyakan orang akan setuju bahwa rambut wanita bukanlah alat kelamin dan bukanlah penyebab rasa malu atau bagian pribadi seperti halnya payudara mereka dianggap pribadi. Terlepas dari itu, Allah berfirman dalam ayat yang sama, bahwa bagaimanapun cara Anda menutupi tubuh Anda dengan pakaian, yang terpenting adalah Anda berperilaku saleh. Perhatikan bahwa menurut kamus Edward Lane, definisi sawah adalah aurat, pudendam, alat kelamin, bagian luar organ reproduksi, anus, dan bagian-bagian yang, jika terbuka, merupakan penyebab rasa malu. Perhatikan pada screenshot saya menyoroti kata aurat. Itu adalah sinonim untuk sawah. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Tuhan perlu memberitahu orang-orang bahwa Dia menciptakan pakaian agar orang dapat menutupi bagian pribadi mereka, termasuk payudara. Tujuan pakaian ini mungkin tampak jelas bagi kebanyakan orang, tetapi perlu diingat bahwa bahkan hingga saat ini masih ada suku-suku di banyak tempat di dunia yang orang-orangnya tidak mengenakan apapun atau hampir tidak mengenakan apapun. Misalnya, masyarakat Koma di bagian utara, negara bagian Adamawa di Nigeria, percaya bahwa jika wanita mengenakan pakaian, mereka akan mendatangkan murka para dewa yang dapat menyebabkan kematian atau kemandulan. Kepercayaan ini sama tidak masuk akalnya dengan kepercayaan bahwa rambut wanita, tetapi bukan rambut pria, termasuk bagian pribadi mereka. Sebelumnya, kita melihat dalam ayat 26 surat 7, bahwa pakaian ketakwaan adalah jenis pakaian terbaik. Lalu, apa itu ketakwaan? Jawabannya dapat ditemukan dalam ayat 177 surat 2,
Ketakwaan bukanlah menghadap ke timur atau ke barat, tetapi ketakwaan sejati adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, para malaikat, kitab suci dan para nabi, serta memberikan harta, meskipun ia mencintainya, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, orang yang meminta pertolongan, dan untuk membebaskan budak, serta orang yang mendirikan salat dan memberikan zakat. Orang yang menepati janji ketika berjanji, dan orang yang sabar dalam kemiskinan, kesulitan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Perhatikan bagaimana ketakwaan dari sudut pandang Al-Quran sama sekali tidak ada hubungannya dengan jenis pakaian yang dikenakan wanita, atau bagaimana mereka mengenakannya. Sebagian wanita mengklaim bahwa mengenakan hijab itu perlu atau dianjurkan untuk mendukung identitas mereka sebagai seorang Muslim. Pertama-tama, tidak ada yang namanya pakaian Islami dari sudut pandang Al-Quran. Apa yang disebut orang sebagai pakaian Islami hanyalah pakaian tradisional yang umum dikenakan di negara-negara Islam. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa wanita Muslim perlu mengidentifikasi diri mereka dengan mengenakan hijab. Identitas tidak ada hubungannya dengan ketakwaan. Pertimbangkan, misalnya, beberapa orang yang disebutkan dalam Al-Quran. Identitas mereka sebagai istri atau keturunan Nabi mungkin membuat Anda berpikir bahwa mereka bertakwa, padahal sebenarnya mereka sebaliknya. Sebagai contoh, sebagian besar keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Istri-istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, meskipun hidup bersama mereka, adalah orang-orang yang tidak bertakwa. Putra Nabi Nuh memiliki perilaku yang buruk. Putra-putra Nabi Yakub berusaha membunuh saudara mereka, Yusuf. Mengingat betapa jahatnya Fir'aun, Anda mungkin berpikir bahwa istrinya juga jahat. Menariknya, istri Fir'aun sebenarnya adalah orang yang bertakwa meskipun menikah dengan salah satu penjahat terburuk sepanjang masa. Demikian pula, identitas seseorang sebagai wanita Muslim dengan mengenakan hijab tidak ada hubungannya dengan ketakwaan dari sudut pandang Islam. Ini tidak berbeda dengan pria yang berpikir bahwa mereka harus memiliki janggut panjang untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim yang taat beragama. Jika memiliki janggut panjang, benar-benar membuat Anda lebih bertakwa daripada orang yang tidak memilikinya. Lalu apa yang harus dilakukan pria yang secara alami tidak memiliki rambut di wajah? Citra identitas Islami berasal dari tradisi dan budaya, bukan dari Al-Quran. Sebagian wanita Muslim berpendapat bahwa mereka mengenakan hijab untuk bersikap sopan atau sederhana. Tidak ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa penutup kepala diperlukan untuk berpakaian sopan atau sederhana. Kesalahpahaman ini mungkin berasal dari interpretasi dan terjemahan Al-Quran yang salah. Jika kita melihat bagian pertama, ayat 31 surat 24, kita menemukan beberapa terjemahan bahasa Inggris di mana penerjemah Pickthall dan Yusuf Ali secara keliru menerjemahkannya. Terjemahan yang benar adalah, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, bahasa Arab, furujahunna. Sedangkan terjemahan Pickthall menggantikan kata kemaluan mereka dengan bersikap sopan atau sederhana. Dan terjemahan Yusuf Ali menggantikan kata kemaluan mereka dengan menjaga kesopanan atau sederhana. Jika Anda ragu tentang arti sebenarnya dari kata Arab furujahunna, Anda dapat memverifikasi arti yang benar dalam kamus Edward Lane. Berikut screenshotnya. Seperti yang Anda lihat, artinya adalah alat kelamin wanita bagian depan atau vulva atau bagian luar organ reproduksi wanita dan vagina. Mengatakan bahwa arti furujahunna adalah kesopanan atau kesederhanaan adalah suatu ketidakadilan terhadap Al-Quran dan menyebarkan kebingungan di antara umat Muslim. Secara logika, menutupi rambut tidak secara otomatis membuat seseorang menjadi sopan atau sederhana. Misalnya, seseorang bisa mengenakan hijab mewah dengan berbagai hiasan seperti berlian, palsu, atau asli, dan motif emas seperti yang ditampilkan di sini. Itu sama sekali tidak terlihat sederhana.
Terlebih lagi, hal itu terlihat kebalikan dari kesederhanaan. Tentu saja wanita Muslim tidak berpakaian seperti itu setiap hari, tetapi banyak yang melakukannya pada acara-acara khusus. Sekarang, anggaplah seseorang mengenakan hijab polos, bukan yang berhias. Namun, mereka juga memakai riasan untuk mempercantik wajah, seperti yang dilakukan banyak gadis Muslim. Jika tujuan mengenakan hijab adalah untuk membuat diri mereka tampak sopan atau sederhana, maka mereka telah meniadakan upaya itu dengan menghabiskan waktu yang cukup banyak untuk memakai riasan atau makeup, seperti pada gambar yang ditunjukkan. Pemakaian riasan atau makeup adalah perhiasan, zina, yang dilarang menurut klausa pertama ayat 30, 1 Surat 24. Jika seseorang khawatir apakah mereka diperbolehkan berpakaian menarik, maka perlu diingat bahwa menurut ayat 26 Surat 7, Allah sebenarnya mendorong manusia untuk berpakaian menarik karena Dia menciptakan pakaian untuk dua tujuan. 1. Untuk menutupi alat kelamin, dan 2. Sebagai perhiasan atau keindahan, bahasa Arab, resha. Menurut kamus Edward Lane, definisi risha adalah ornamen dan keindahan, perhiasan. Jika Tuhan menciptakan pakaian agar manusia dapat terlihat cantik saat memakainya, maka menolak untuk mengenakan pakaian yang indah sama artinya dengan tidak menghargai ciptaan Tuhan. Perhatikan surat 55 yang menyebutkan banyak ciptaan Allah diikuti dengan pertanyaan, "Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?" Seolah-olah untuk menanamkannya dalam pikiran Anda, pertanyaan itu diulang 31 kali, kemungkinan besar untuk menekankan bahwa hal-hal baik yang Allah ciptakan untuk manusia harus dihargai, bukan diingkari. Sebagian Muslim berpendapat bahwa di antara ribuan hadis terdapat sebuah hadis yang mewajibkan wanita untuk menutup rambut mereka. Namun, bertentangan dengan kepercayaan umum, hadis bukanlah sumber hukum Islam yang sah. Membuktikan hal itu berada di luar cakupan video ini, tetapi jika saya punya waktu, saya akan membuat video lain untuk membuktikannya. Subscribe ke channel ini untuk mendapatkan notifikasi saat video itu tersedia. Yahudi Ortodoks memiliki praktik-praktik tertentu seperti sunat laki-laki, metode penyembelihan khusus untuk menghasilkan daging kosher, dan sheitel, yaitu kewajiban bagi wanita yang sudah menikah untuk menutupi rambut mereka. Umat Muslim memiliki praktik yang sangat mirip meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tidak mengherankan, Alkitab Yahudi atau Taurat juga tidak mewajibkan wanita untuk menutupi rambut mereka. Sebaliknya, persyaratan Yahudi ini berasal dari sumber-sumber sekunder Yahudi, Talmud. Perhatikan bahwa Alkitab Yahudi atau Taurat seperti Al-Quran, sedangkan Talmud Yahudi seperti hadits. Artikel dari myjewishlearning.com ini membahas secara detail mengenai praktik dan asal-usul Yahudi dalam menutupi rambut. Berdasarkan kesamaan antara agama Yahudi dan Islam, serta fakta bahwa agama Yahudi muncul sebelum Islam, tidaklah berlebihan untuk percaya bahwa beberapa ulama Muslim di masa lalu dipengaruhi oleh agama Yahudi dan mengadopsi praktik-praktik Yahudi ini ke dalam Islam. Kesimpulannya, analisis yang dijelaskan seharusnya memperjelas bahwa wanita tidak diwajibkan untuk menutupi rambut mereka, tetapi mereka diwajibkan untuk menutupi payudara mereka. Jika Anda masih ragu, apakah wanita Muslim diwajibkan untuk menutup rambut mereka atau tidak, ingatlah ayat 26 surat 7 yang menyatakan bahwa pakaian ketakwaan yang telah didefinisikan sebelumnya lebih penting daripada bagaimana Anda memilih untuk menutupi tubuh Anda.